Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, di malam hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjaga kita, memelihara kita di atas kenikmatan-kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat din, nikmat agama, demikian juga nikmat dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memelihara kita di atas kenikmatan-kenikmatan agama, nikmat di atas Islam, dan nikmat di atas dunia yang banyak Allah Ta'ala berikan kepada kita semua dari perkara-perkara dunia yang patut kita syukuri. Dan tidak boleh bagi seorang muslim melupakan nikmat-nikmat tersebut. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersyukurlah kepadanya. Nikmat umur, diberikan kesempatan, diberikan tambahan umur, menit per menit, jam per jam yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, masih diberikan kesempatan. Seharusnya seorang manusia ataupun seorang muslim bisa melakukan koreksi ataupun introspeksi. Jika dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan padanya, memberikan umur yang panjang, seharusnya ini menjadi satu bahan agar dia lebih memperbaiki dirinya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwasanya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang baik atau sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang sudah diberikan panjang umur dan semakin baik amalnya. Tapi sejelek-jelek manusia, dia tahu umurnya sudah diberikan panjang, ditambah umurnya, tapi tambah buruk, tambah jelek, bertambah jahat, ataupun yang semisalnya. Baik, ini mungkin sebatas zikra bagi kita semua dalam mukadimah taklim kita pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, masih berkaitan dengan haramat istahana bihan nas, perkara-perkara haram yang banyak disepelekan ataupun diremehkan oleh manusia, atau dosa-dosa yang dianggap biasa. Berikutnya, di dalam kitab ini
Al-Mu'allif akan menyebutkan perbuatan dosa yang lainnya yang banyak diremehkan oleh manusia, yaitu sibghus sya'ri bis-sawad. Sibghus sya'ri bis-sawad, mewarnai ataupun menyemir rambut dengan warna hitam. Mewarnai rambut atau menyemir rambut dengan warna hitam. Maka pendapat yang sahih, pendapat yang rajih dan jumhur para ulama menyatakan hukumnya adalah haram menyemir rambut ataupun mewarnai rambut dengan warna hitam. Adapun selain warna hitam maka tidak dipermasalahkan ataupun perkara yang diperbolehkan. Dan nanti akan ada perinciannya dari al-mu'allif tentang masalah ini, sejauh mana rincian ataupun pembagian dari menyemir rambut ataupun mewarnai rambut. Akan tetapi yang terlarang adalah warna hitam. Adapun selain warna hitam maka inilah yang diperintahkan ketika seorang ingin merubah warna rambutnya. Nah, beliau di sini menyebutkan bahwasanya was-sahih annahu muharramun lil wa'id al-mazkur fi qawlihi alaihi salatu wassalam yakunu qawmun yakhdibuna fi akhir zaman bis-sawad ka hawasil al-hamam la yarihuna raihatal jannah, rawahu Abu Dawud wa huwa fi sahih al-jami'. Jadi yang benar kata beliau, as-sahih, pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling benar dalam masalah ini bahwasanya hukumnya adalah haram menyemir ataupun mewarnai rambut dengan warna hitam. Ini hukumnya haram. Karena ancaman yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qaumun, akan ada nanti orang-orang pada akhir zaman yakhdibuna bis-sawad. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman, kelak pada akhir zaman akan ada orang-orang ataupun kaum yang menyemir ataupun mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Menyemir ataupun mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Kahawasil hamam, sehingga mirip seperti hawasil. Ya, hawasil itu bagian burung merpati yang hitam-hitam mengkilat. Apa namanya? Jambul kan, mungkin ya. Jadi mirip seperti itu. Ya, jadi mirip seperti jambulnya burung merpati. Nah, demikian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancamannya adalah la yarihuna raihatal jannah. Orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan wanginya surga, tidak akan mencium wanginya surga. Sehingga dari sini para ulama beristinbat bahwasanya akan muncul nanti orang-orang di akhir zaman, dan kita termasuk manusia yang hidup di akhir zaman. Akan muncul orang-orang yang menyemir ataupun mewarnai rambutnya dengan warna hitam, mirip seperti jambul burung merpati. Maka orang-orang seperti inilah yarihuna raihatan jannah, tidak akan mencium wanginya surga. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan haram, karena di sana ada beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Kemudian ancamannya hampir sama dan hampir serupa dengan ancaman perbuatan ini. Seperti seorang wanita yang minta khulu', minta dicerai tanpa alasan yang syar'i, maka dia tidak akan mencium wanginya surga ataupun yang lainnya. Terdapat di sana ada beberapa ancaman yang ini menunjukkan keharamannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Selanjutnya kata beliau, wa hadza amalun muntashirun baina katsirin mimman dhahara fihi musyayb.
perbuatan ini banyak tersebar di antara orang-orang yang pada mereka tumbuh syai'ah, yaitu uban. Ya. Perbuatan seperti ini banyak terjadi pada orang-orang yang mendapatkan uban di rambutnya. Kemudian dia semir uban tersebut dengan menggunakan warna hitam. Dia semir atau dia warnai rambut yang sudah beruban tadi dengan warna hitam. Ini yang tidak diperbolehkan. Wa yuqawwiruna bis-sadqil aswad wa yuaddi 'amaluhum hadza ila mafasid. Sehingga kata beliau, mereka merubah uban-uban tersebut dengan mewarnainya dengan menggunakan warna hitam. Dan amalan mereka seperti ini bisa menyeret mereka kepada mafasid, bisa menyeret mereka kepada kerusakan-kerusakan, kepada perbuatan-perbuatan dosa, min hal khida' wa tadlis ala khalqillah. Di antara kerusakannya, orang-orang yang menyemir ubannya dengan warna hitam, di antara bentuk kerusakannya kata beliau, ini merupakan satu perbuatan al-khidah. Dia adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah mendekati umur-umur masa senjanya, akan tapi dengan menyemir uban tersebut menggunakan warna hitam, akhirnya orang-orang tidak menyangka dan orang menganggap bahwasanya dia ini adalah seorang yang masih muda, seorang pemuda, padahal tidak sama sekali. Ini satu khidah, ini satu penipuan dari sisi ini, sehingga inilah hikmahnya mengapa dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan tadlis ala khalqillah, merupakan satu bentuk pemalsuan di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berbuat kepalsuan. Ya, dia berbuat kepalsuan. Yang seharusnya telah terlihat tanda-tanda ketuaannya, tapi dia tidak mau. Seakan-akan ada rasa tidak ingin menjadi tua, ataupun seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditolak. Yang namanya manusia akan mengalami ketuaan, tidak bisa muda terus. Tidak ada. Enggak ada gitu ya, muda terus. Maka akan mengalami ketuaan. Nah, demikian. Sehingga perbuatan seperti ini bisa menyeret demikian al-khidah wa tadlis ala khalqillah wa tashabbu bi halin ghairi halihil haqiqah, ataupun berbangga-bangga dengan kondisi yang bukan kondisi aslinya secara hakiki. Ini bukan kondisi hakikinya, bukan kondisi aslinya dia seperti itu, dengan menyemir ubannya menggunakan warna hitam. Ini bukan kondisi aslinya, sehingga ini merupakan penipuan, kepalsuan di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan berbangga-bangga dengan kondisi yang bukan hakikatnya. Nah, demikian. Wala syakka anna li hadza atharan sayyi'an 'ala suluki syakhsi. Demikian juga tidak diragukan bahwasanya perbuatan ini berdampak negatif ataupun berdampak buruk terhadap akhlak ataupun kepribadian seseorang. Ini bisa merubah kepribadian seseorang. Ya, bisa berdampak buruk ataupun berdampak negatif pada akhlak atau kepribadian seseorang. Kenapa? Karena yang namanya orang berdusta, menipu, lama-lama dia akan menyeret dia kepada perbuatan al-fujur. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, iyakum wal kadhiba, hati-hatilah kalian dengan berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena perbuatan dusta, tidak jujur, ya, ataupun kedustaan ini bisa menyeret kepada perbuatan-perbuatan fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan fujur itu, perbuatan dosa bisa menyeret kepada api neraka. Nah, demikian. Wa qad yahsulu bihi naw'un minal ikhtirar. Demikian juga ya terjadi banyak ya ikhtirar. Ya, ikhtirar itu semacam gharar. Artinya terselubungi sesuatu yang hakiki, yang muncul bukan pada hakikatnya, yang tampak bukan pada aslinya. Nah, demikian. Wa qad sahha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yughayyiru syaiba bil hina wa nahwiha mimma fihi isfirar au ihmirar
au bima yamilu ila launil bunni, dan sungguh telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, ya telah sahih di dalam riwayat bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam merubah warna ubannya dengan menggunakan hina, yaitu jenis tumbuhan hina yang bisa memerahkan ya rambut, sehingga uban itu akan kemerah-merahan. Hina ataupun dengan katam, hina dicampur dengan katam, ini jenis tumbuhan. Atau kalau dalam bahasa kita hina itu daun pacar ya. Iya, daun pacar atau apa? Daun pacar ya, hina ya, daun pacar. Nah, seperti itu. Jadi tumbuhan yang bisa mewarnai rambut. Wa nahwiha, ataupun yang semisalnya, yang bisa merubah warna putih itu menjadi kuning ataukah merah, au bima yamilu ilal launil bunni, ataupun sesuatu yang dia gunakan dari tumbuh-tumbuhan atau bahan-bahan yang diperbolehkan sehingga merubah uban tersebut ya menjadi warna kecoklat-coklatan. Warna kecoklat-coklatan, karena coklat itu hampir mendekati hitam. Yang penting bukan hitam. Ya, kecoklat-coklatan, kekuning-kuningan atau kemerah-merahan atau kebiru-biruan. Oh, biru dah. Ya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, di sini beliau menyebutkan walamma utiya bi Abi Quhafah yaumal fath wa ra'suhu wa lihyatuhu kasaghamah min shiddatil bayad. Qala alaihi salatu wassalam ghayyiru hadha bi syai'in wajtanibus sawad, rawahu Muslim. Nah, di sini beliau menyebutkan satu riwayat pada pembukaan kota Mekah atau pada saat Fathul Mekah. Kota Mekah direbut kembali oleh kaum muslimin pada saat itu. Datanglah Abu Quhafah, ya, dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara pada saat itu rambutnya dan janggutnya itu seperti saghamah. Ya, rambut ataupun janggutnya itu seperti saghamah, putih-putih semuanya. Saghamah itu mungkin seperti gitu ya, jenis tumbuh-tumbuhan seperti rambut jagung kah, tapi putih-putih. Ya, datang Abu Quhafah ini ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Fathul Mekah, kemudian didapati rambutnya kemudian janggutnya memutih, kasaghamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepadanya, ghayyiru hadza bi syai'in, rubahlah warna uban-uban ini dengan sesuatu. Ya, bi syai'in artinya apapun itu bahannya, ini hukum asalnya diperbolehkan. Ghayyiru hadza bi syai'in, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Quhafah, rubahlah warna uban ini dengan sesuatu apapun. Tapi Rasulullah menyebutkan larangannya, wajtanibus sawad, jauhi warna hitam. Jauhi warna hitam. Silahkan rubah, kata Rasulullah, rubah ini. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dalam hadis-hadis yang lain disebutkan hikmahnya kenapa Nabi SAW memerintahkan demikian, dalam rangka untuk menyelisihi dan tidak tasyabuh kepada orang-orang kafir. Karena pada saat itu didapati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, uban-uban mereka tidak mau mereka rubah warnanya, dibiarkan seperti itu. Oleh karena itu dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, di sana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahuda wan nasara la yasbaghun, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau mewarnai atau merubah warna uban mereka. Fakhalifuhum, kata Rasulullah, selisihilah mereka. Ya, selisihilah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun nasihatnya Abu Umamah seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Abu Umamah radhiyallahu anhu pernah berkata kepada orang-orang Ansar, dia mengatakan, ya ma'syarul ansar hammiru wasaffiru. Abu Umamah mengatakan kepada orang-orang Ansar, wahai orang-orang Ansar, merahilah uban kalian atau buatlah warna kuning ya, warnailah dengan merah ataupun kuning uban-uban kalian. Wa khalifu al-a'ajim, dan selisihilah orang-orang a'ajim, yaitu orang-orang di luar Arab, itu orang-orang di luar Islam, di luar Arab.
Karena kebiasaan mereka pada saat itu membiarkan uban-ubannya memutih dan tidak merubah warnanya. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini diantara hikmahnya dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang kafir, menyelisihi Yahud ataupun Nasrani yang tidak mau merubah warna ubannya, membiarkan seperti itu, sehingga ketika Abu Quhafah datang ke hadapan Nabi SAW pada Fathul Makkah, beliau memerintahkan agar dirubah ghairu hadza bisyai', ya, rubah ini uban-uban ini dengan sesuatu, wajtanibus sawad, dan jauhi warna hitam. Lihat bagaimana Nabi SAW ingin meluruskan penampilan orang-orang Islam agar mereka memiliki penampilan tersendiri, tidak tasyabbuh dan tidak mengikuti orang-orang di luar Islam. Ataupun dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bahwasanya wala tashtabihu al-yahud. Rasul menyebutkan jangan kalian menyerupai orang-orang Yahud. Dan hadis-hadis yang semisalnya, man tashabbaha biqaumin wa huwa minhum, karena fitnah di akhir zaman, bahkan ini telah terjadi di masa dahulu, di masa Bani Israel, di masa Nabi SAW hampir-hampir terjadi seperti ini. Begitu cepatnya kaum muslimin mengekor ataupun mengikuti cara-caranya orang-orang di luar Islam. Seperti peristiwa diselamatkannya Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-137 mungkin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajawazna bi Bani Israil al-bahr. Kami telah menyelamatkan Bani Israel dari laut, dari kejaran Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selamatkan Bani Israel. Falamma atau ala qaumin, ketika mereka menjumpai satu kaum setelah diselamatkan, diseberangkan oleh Allah, mereka ketemu satu kaum. Apa pekerjaan kaum tersebut? Bagaimana cara ibadahnya? Ya'kufuna ala asnamin lahum. Kaum tersebut i'tikaf, atau bahasanya bersemedi, bertapa di sekitar asnam mereka, patung-patung mereka. Maka Bani Israel pun dengan kelatahannya mengatakan, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, buatkan kami satu aja Tuhan, sebagaimana mereka punya banyak Tuhan. Jadi latah sekali gitu yang lihat gini, wih keren juga ya banyak Tuhan gitu ya. Buatilah satu Musa. Minta dibuatkan Tuhan. Coba bayangkan, emang yang menyelamatkan mereka tadi dari kejaran Fir'aun Tuhan yang mana kan gitu ya, kalau minta buatkan Tuhan lagi. Sehingga Nabi Musa pada saat itu mengatakan innakum qaumun tajhalun. Qala innakum qaumun tajhalun. Berkata Musa, sungguhnya kalian ini kaum yang jahil, yang tidak paham dengan sifat-sifat Allah, dengan rububiyah Allah, dengan hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Menurut cerita Abu Waqid Al-Laythi, ketika dia berangkat bersama kaum muslimin pada perang Hunain, yang mana jumlah kaum muslimin pada saat itu lebih banyak daripada orang-orang musyrik. Akan tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, awalnya kaum muslimin kalah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan pertolongan kepada mereka. Tapi peristiwa perjalanan perang Hunain itu, mereka sempat ketemu, kaum muslimin sempat berpapasan ataupun melewati satu perkampungan orang-orang musyrik, yang mana di kampung itu orang-orang musyrik itu memiliki pohon sidro, pohon bidara. Mereka namakan pohon bidara itu Zatu Anwat. Anwat itu namanya tempat menggantung. Natayanut gitu ya, menggantung. Kenapa? Karena orang-orang musyrik itu menggantungkan pedang-pedangnya di pohon bidara itu dan iktikaf di sekitar pohon itu. Tujuannya supaya apa? Supaya pedangnya sakti kan gitu ya, sakti mantraguna. Jadi kalau nebas itu dari jarak jauh bisa 10 tewas dari jarak jauh. Jadi pukulan jarak jauh. Seperti itu. Iktikaf di situ kan, digantung supaya dapat kekuatan yang besar. Ketika ini dilewati, apa kata kaum muslimin? Mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'al lana zatu anwat, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah kami pohon zatu anwat. Itu mereka punya zatu anwat, kami buatkan juga dah. Terkejut Rasulullah. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Sesungguhnya ini latarkabunna sunana man kana qablakum. Innahas sunan. Sungguhnya ini kebiasaan-kebiasaan orang-orang dulu. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang dahulu.
Jadi saking cepatnya kan begitu ya, melihat sedikit saja, apalagi sekarang dengan ramainya media, bahkan hampir-hampir saat ini kita dapati guru ataupun pengajar dari setiap orang secara umum itu media, apalagi televisi. Bahkan terkadang kalau kita datangi, kita berikan nasihat, Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda, sehingga hukumnya demikian. Enggak, di TV enggak apa-apa, dibilang TV katanya gurunya. TV berfatwa. TV bisa berfatwa sekarang kan begitu ya. Jadi enggak paham deh siapa yang ngomong gitu. Di TV boleh kok, enggak seperti yang kamu sampaikan enggak boleh. Nah, demikian. Jadi ini merupakan musibah seperti ini. Ya, jadi begitu cepatnya ya kaum muslimin mengikuti tata cara kebiasaan, sehingga banyak sekali kita dapati Nabi SAW menyebutkan, terutama dalam masalah penampilan seperti ini, agar umatnya tidak tasyabbuh, tidak menyerupai, tidak mengikuti cara-cara ataupun kekhususan syiar-syiar orang-orang di luar Islam. Sehingga Nabi SAW melarang kita untuk ya membiarkan uban-uban tersebut tidak diwarnai. Akan tetapi jelas bahwasanya ketika mewarnai uban-uban tersebut, silahkan dengan warna-warna yang lain. Yang terpenting wajtanibus sawat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhi warna hitam. Artinya warna apa ya selain hitam? Warna putih ya, karena mau yang mau diwarnai kan warna putih gitu ya, janggut ataukah rambut yang sudah beruban kan warna putih, karena memang dimakruhkan. Sebagian mengatakan haram mencabut uban. Ya, tapi yang paling rajih insyaallah ini dimakruhkan oleh para ulama, dibenci, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat disebutkan dalam Sahihul Jami' dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantifus syaiba, kata Rasulullah, jangan kalian mencabut uban-uban, jangan kalian cabut uban-uban kalian. Ma min muslim yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Tidaklah seorang muslim mendapatkan satu uban di dalam Islam ini, ya, karena biasanya kan orang beruban itu saking banyaknya berpikir gitu beruban gitu ya, tapi lebih baik kan memikirkan Islam, memikirkan agama Allah, beruban dia, masya Allah. Ma min muslim yashibu syaibatan fil Islam, tidaklah seorang muslim sampai tumbuh ubannya di dalam Islam, maksudnya benar-benar tumbuh ubannya itu di dalam Islam. Ya, dari perkara Islam, memikirkan Islam ataupun memikirkan hal-hal yang baik, yang bermaslahat, illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah, melainkan uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Itu jadi cahaya dia pada hari kiamat, uban-uban tersebut, sehingga tidak diperbolehkan oleh Rasulullah untuk dicabut. Akan tetapi solusinya adalah disemir ataupun dicat, hanya saja jauhi warna hitam, karena jika warna hitam maka bisa masuk kepada tadlis ataupun khida, penipuan. Akhirnya orang-orang menganggap dia masih muda padahal dia sudah tua. Ya, padahal dia sudah tua. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kata beliau di sini terakhir, was-sahih annal mar'ah karrajul, dan pendapat yang benar bahwasanya larangan menyemir rambut dengan warna hitam ini ya untuk wanita dan untuk kaum laki-laki. Was-sahih annal mar'ah, pendapat yang benar bahwasanya wanita juga seperti kaum laki-laki, walaupun di sini ada khilaf. Sebagian mengatakan bahwasanya larangan ini hanya khusus bagi kaum laki-laki. Adapun kaum wanita, maka ini tidak mengapa uban-uban mereka semir dengan warna hitam, selama mereka melakukan itu bukan untuk tabarruj, untuk mereka tampakkan ke hadapan laki-laki yang bukan mahram. Selama itu hanya untuk berhias dan berdandan di hadapan para suami, maka mereka mengatakan boleh. Tapi ini sebagian kecil para ulama, di antaranya pendapat Ishaq ibnu Rahawih, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, demikian juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya di dalam hasyiahnya, hasyiah Ibnu Qayyim ala Tahdzib Sunani Abi Daud, mereka mengatakan rakhasa fihi Ishaq, maksudnya Ishaq bin Rahawih memberikan rukhsah lil mar'ah tatazayyanu bihi li zawjiha. Ya, jadi mereka mengatakan bahwasanya para ulama di antaranya Ishaq bin Rahawih dan yang lainnya gitu ya, Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim memberikan rukhsah keringanan untuk para wanita, diperbolehkan bagi mereka untuk mengecat ataupun menyemir rambut mereka yang sudah beruban yang putih tadi, dicat dengan warna hitam. Tujuannya apa?
tatazayyanu bihi li zawjiha atau tatazayyanu bihi li ba'liha dunar rijal, untuk berdandan ataupun berhias di hadapan suaminya, menyenangkan suaminya. Yang penting bukan suami orang lain, suaminya. Ya, akan tetapi ini dibantah oleh ulama yang lain. Bahwasanya ini pendapat yang sangat lemah. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk kaum laki-laki, akan tapi ini bagi kaum laki-laki ataupun kaum wanita tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW hanya memperbolehkan selain hitam. Ini solusinya, selain hitam silahkan. Yang penting jangan hitam. Sehingga apabila di antara antum memiliki istri-istri yang sudah beruban, supaya kelihatan lebih hebring kan gitu ya, semir merah, kuning gitu ya, wah keren gitu ya. Waduh, istri saya kok jadi gitu, orang Eropa. Daripada putih-putih kan gitu ya, seperti nenek lampir. Kalau putih-putih bagus, merah kan gitu ya, kuning. Nah demikian. Biru bagaimana? Ya silahkan biru, selama itu tidak merupakan ciri khas wanita-wanita kafir. Ya, bukan untuk tasyabuh, karena kalau untuk tasyabuh maka tidak diperbolehkan. Nah demikian juga seperti yang pernah kita sebutkan, bahwasanya larangan ini tidak berlaku artinya diberikan rukhsah atau tidak masalah bagi orang-orang yang akan berangkat jihad. Ya, jadi kai-kai mungkin yang ingin jihad, kemudian rambutnya sudah putih, janggutnya sudah putih-putih, ingin berangkat berjihad fi sabilillah, maka tidak mengapa bagi mereka untuk menyemir uban-uban mereka dengan menggunakan warna hitam. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Hafidh ya, Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan yustasna min dzalikal mujahid ittifaqan. Dikecualikan larangan ini untuk para mujahid, dan ini ittifaq, kesepakatan para ulama bolehnya para mujahid menyemir uban-uban mereka dengan warna hitam ketika berangkat jihad. Apa tujuannya? Ya, seperti Al-Qastalani disebutkan dalam kitab Irsyadul Bar, ya, li syarhi Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan illatuhu li irhabil adu. Alasannya kenapa diperbolehkan bagi para mujahid untuk menyemir ubannya dengan warna hitam, tujuannya adalah irhabul adu, untuk menggentarkan musuh. Ya, untuk menggentarkan musuh. Karena kalau nanti rambutnya dilihat dari jauh melambai-lambai putih-putih kan gitu ya. Waduh katanya, ini gampang ini sudah ini katanya. Sekali sentil saja sudah katanya jatuh ini. Padahal ya al-harbu khud'ah kata Rasulullah. Peperangan itu adalah tipuan. Jadi dibolehkan. Ya, dibolehkan. Jadi sehingga antum yang mungkin sudah beruban kelihatan gagah kembali di medan perang. Nah, kan gitu. Jadi gagah dia di medan perang. Nah demikian. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian bagaimana jika ada orang-orang beralasan bahwasanya ini kan sunnah? Benar, sebagian para ulama, bahkan para ulama mengatakan ini adalah sunnah. Seperti dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan khidabus syaib bil humrah was sufrah sunnah wa khidabuhu bisawad haram. Illa lil mujahid fil kuffar fala ba'sa bihi. Disebutkan di sana bahwasanya mewarnai uban dengan merah dan kuning inilah yang sunnah. Adapun mewarnainya dengan hitam ini haram. Ya, ini hukumnya haram kecuali untuk para mujahid yang akan menghadapi orang-orang kafir, fala ba'sa bihi, tidak masalah. Nah, sehingga ada orang mengatakan, "Oh, kalau begitu jika mewarnai rambut ini adalah perkara yang sunnah, bagaimana dengan perbuatan sebagian para pemuda beralasan dengan ini? Wah, sunnah yang penting bukan hitam. Kalau gitu kita semir ya merah, kan gitu ya, kemudian kuning. Itu gimana? Kemudian kata, loh itu kok dimerah-merahi? Sunnah kata mereka. Ini kira-kira gimana? Benar nggak perbuatan para pemuda-pemudi seperti itu kan? Atau para wanita yang tasyabuh, yang tidak memakai jilbab, itu kita dapati rambutnya di merah gitu ya, di kuning atau dicoklatin dengan alasan sunnah. Ini gimana ini? Benar nggak alasan seperti itu? Sunnah hukumnya. Iya, jadi ketahuilah bahwasanya yang disunnahkan itu adalah taghyirus syaib, merubah warna uban, bukan sebatas merubah warna rambut, merubah warna uban. Karena ini kebiasaan orang-orang Yahudi, tujuannya adalah untuk menyelisihi orang-orang kafir, bukan untuk tasyabuh kepada orang kafir. Adapun warna rambut masih hitam,
Ya, ini kan kebiasaan orang kafir, warna rambut masih hitam kemudian diwarna-warnai dengan dengan warna kuning, coklat ataupun merah. Ini jelas, ini bukan kebiasaan orang muslim. Adakah orang muslim seperti ini kebiasaannya? Tidak, ini kan kebiasaan orang-orang kafir, biasanya para penyanyi, artis ataupun yang semisalnya, yang biasanya tayang itu untuk membuat satu tren ataupun mode tersendiri, buatlah gaya rambut merah-merah, kuning-kuning. Nah, ini justru terjatuh kepada tasyabuh, apalagi artis-artis dari barat sana ya seperti itu. Nah, demikian. Jadi ini bukan sunnah yang seperti ini. Sunnah yang dimaksud adalah uban yang dirubah. Ya, bukan sebatas rambut merah yang dirubah. Rambut hitam yang dirubah dengan merah. Kemudian juga bagaimana jika ada seorang yang awalnya rambutnya hitam. Ya, kemudian dia warnai rambutnya dengan warna merah ataupun kuning, bukan untuk tasyabuh. Akan tapi mungkin supaya lebih terlihat, mungkin penampilan barulah supaya suami saya merasa wah ada istri yang baru kan gitu ya, dimerahi kuningi. Nah, kira-kira ketika dia ingin menghitamkan kembali boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dia ingin mengembalikan lagi yang sudah dia merahi tadi, dihitamkan lagi. Dan ini memang tidak tasyabuh niatnya kan gitu ya. Dia tidak tasyabuh. Mungkin hukum asalnya dibolehkan. Kemudian dia ingin menghitamkannya lagi. Ini boleh atau tidak seperti ini? Boleh. Kenapa boleh? Karena dari awal sudah hitam gitu ya. Tapi para ulama mengatakan ihtiyatnya, hati-hatinya maka jangan. Ya, maka jangan. Para ulama ya rasain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini nasihat mereka, walaupun mereka tidak memutlakkan bagaimana hukumnya, tapi mereka menasihati kalau bisa jangan. Biarkan seperti itu sampai nanti dia menghilang, kan begitu ya. Dia kan hilang biasanya warnanya tersebut. Nah, demikian ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Taib, mungkin dulu yang bisa kita sampaikan, semoga ya bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya mungkin silahkan kalau masih ada waktu. Kalau yang kita ukur habis itu karena ubat kita ukur habis itu gimana? Iya. Bagaimana jika ada uban cukur habis? Ya, mencukur itu ya bukan termasuk mencabut, karena ya an-nataf itu maksudnya mencabut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena hukum memendekkan rambut ini masuk kepada hukum diperbolehkan saja, kan gitu ya, hukum yang mubah, karena sungguhnya rambut yang dicukur itu akan tumbuh lagi, kan gitu ya, rambut dicukur dia akan tumbuh lagi. Adapun la tantifu, ya kata intitof itu maksudnya adalah mencabut yang dia berkeinginan agar itu tidak tumbuh lagi, gitu ya, dia dicabut. Adapun mencukur ya masuk kepada hukum mencukur rambut. Untuk kaum laki-laki maka tidak masalah insyaallah. Wallahu a'lam. Ya tidak masalah kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena dari kalimatnya Rasulullah mengatakan la tantifus syaibah, jangan mencabut uban. Ya sama halnya seperti yang pernah kita sebutkan, beberapa bagian rambut di dalam tubuh itu kan sudah ada cara memeliharanya. Ketiak itu diapai? Bulu ketiak dicabut, natful ibut. Makanya dalam hadis itu disebutkan natful ibut, mencabut bulu ketiak itu sunanul fitrah. Bukan dicukur, dicabut, cup. Gitu ya. Bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan itu ihtidad namanya. Ya, istihadda ihtidad ataupun halqul anah. Ya, artinya dicukur. Ya, dengan menggunakan besi ataupun pisau yang tajam dicukur. Itu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Adapun kumis ya, qat'us syawarib, ya dipotong. Jangan dibalik-balik kan begitu ya. Jangan dibalik-balik. Nanti bulu yang di sekitar kemaluan dicabut. Yang ini dicukur. Ya, yang ini dipotong kan gitu ya, terbalik gitu, diputar di rolling gitu, sek. Yang ini dicukur. Kan gitu ya, ini dipotong, yang itu dicabut. Wah, menjerit-jerit tentunya. Enggak bisa. Ya, kalau berdasarkan hadis tadi Rasul mengatakan la tantifus syaiba, jangan mencabut uban. Ya, jadi ya larangannya adalah mencabut. Kalau dia mencukur ya tidak insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah ada kode untuk masuk waktunya ya. Taib, mungkin ini dulu.
Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi